Sosok Iwet Ramadan populer sebagai penyiar. Namun dalam perjalanan karirnya, Iwet juga dikenal sebagai sosok yang peduli dengan kelestarian batik. Batik Lasem, motifnya sangat dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Iwet mempopulerkan batik dalam bentuk yang lebih kekinian melalui bisnis usaha fashion dengan memproduksi kaos bermotif batik. Pendekatan dan pendalaman yang Iwet lakukan terhadap batik, ia lakukan dengan menelusuri sejarah kain batik ke beberapa daerah. Gue ceritain soal canting ya. Ketetapan UNESCO menjadikan batik sebagai warisan budaya tak benda bukan karena kainnya, melainkan nilai filosofi yang terkandung dalam motif batik. Bagaimana proses perjalanan Iwet jatuh hati dalam melestarikan batik? Oke, tadi kita sudah lihat sedikit profil dari tamu saya berikutnya ya. Dulu penyiar radio, tapi apa yang kemudian memutuskan dia berkecimpung untuk melestarikan batik itu sendiri? Sudah hadir, ada Mas Iwet Ramadan. Hai. Thank you for coming, Mas Iwet. Terima kasih banyak sudah diundang. Aku kaget loh. Kenapa doh? Masih diingat ya Iwet tuh ngurusin batik gitu. Masih dong gitu, karena kalau misalnya aku ingatnya nanti mungkin bisa ditanya juga ya, dulu dengan kaos batiknya. Betul. Oke, tapi Picture. iya kan. Tapi sebelum ke situ, awal mula ketertarikan seorang Iwet Ramadan terhadap batik dan kenapa? Iya. Sebenarnya awalnya tuh dari kecil banget karena aku selalu melihat keluarga, terutama nenekku tuh selalu pakai batik. Iya, Gitu. orang jadul banget Orang ya. jadul. Jadi nenekku tuh tipe orla, udah bahkan orba ya, orla, orde lama. Jadi yang dia selalu setiap pagi itu jam 8, jam 9 akan duduk di meja riasnya, dia nyanggul sendiri. Terus kemudian setiap acara tuh dia pasti, kalau acara resmi itu selalu pakai kebaya bukan yang modifikasi ya, kebaya beneran sama kain, dan kainnya wiron, batik. Aduh. Jadi libur sekolah tuh pemandangan aku selalu kayak gitu, jadi aku selalu kayak, dan selalu kebayanya pakai selendang. Selalu, jadi bener-bener yang kalau istilahnya bukan zaman sekarang, ada istilahnya ngadi busano, ngadi saliro. Kalau nggak salah kayak gitu, ada deh kayak gitu deh. Tapi lagi digerakkan lagi sekarang. Nah, itu aku terbiasa melihat itu, sehingga batik itu memang akrab. Nah, kemudian SMA tuh aku mulai suka pakai batik. Kuliah makin suka lagi, tapi selalu diejek. Karena kan dibilangnya Pak Lurah lah, Pak Camat lah, Old school banget old school sih. banget gitu. Sempet down dan akhirnya aku nggak pakai lagi sampai kejadian yang bikin akhirnya oke, ini kayaknya callingnya saya nih gitu. Itu adalah 2009 ketika waktu itu ada negara tetangga mau mengklaim batik, inget nggak sih? Inget ya? Yang Terus ribut-ribut banget ya. sampai ada sweeping warga Iya. negaranya segala macam. Terus dari situ aku cuman mikir gini, ini sebenarnya yang salah mana ya? Memang dari merekanya yang mau mengklaim atau kitanya? Yang tidak bisa merawat budaya, Betul ya kan? sekali. Dan ternyata memang jawabannya yang kedua, kitanya. Belum sampai merawat, kenal aja enggak, Tiff. Kenal aja enggak gitu. Karena ya balik lagi, begitu ada orang pakai batik dibilang, Pak Lurah, Pak Camat. Itu udah membuat orang-orang jadi malas pakai batik. Lalu kemudian yang berikutnya adalah beli batik nggak terlalu kepingin. Mendingan beli barang-barang yang ada di mall aja, fast fashion gitu. Jadi dari situ aku mulai, berarti ini harus dikenalkan nih supaya kemudian dilestarikan. Oke. Gitu. Itu ada di titik kapan tuh, Mas? Waktu itu masih siaran radio 2009. Oke. Dan itu juga mungkin yang kemudian akhirnya bisa menjembatani Mas Iwet akhirnya membuat kaos batik. Betul. Ya kan? T-shirt waktu betul, itu ya. Betul. Simpel aja cuman gini. Kita dulu soalnya aku nggak pernah ngebayangin ya. Iya. Dulu harganya masih berapa Mas? 200? 150 ribu. 150 ya. Tapi itu laris banget. Iya. Iya Kamu kan? tahu ya. Karena aku menabung dari uang jajanku. Oh gitu. Iya, untuk itu. Untuk punya itu, iya. Iya kan? Iya, Dan iya, zaman dulu tuh kan bukan kayak zaman sekarang yang apa sih nge-war yang kayak Iya, bukan yang kayak gitu mesti kan. ke toko. Iya, harus offline Betul. gitu. Gimana? Jadi Kenapa bisa batik di kaos gitu? Iya, jadi ceritanya adalah waktu itu gini, dasar pemikirannya, mesti kenal, berarti mereka harus kenal dulu sama motifnya. Motif tuh apa, namanya dan artinya apa. Terus cara paling gampang gimana ya? Karena insight-nya anak-anak muda malas pakai batik kan. Iya. Mesti pakai t-shirt aja deh. Kecuali kalau nggak kepaksa di hari Jumat. Bener, dipaksa sama sekolah, sama kampus segala macam. Terus akhirnya disablon aja deh motifnya atau dibordir. Nah, terus mulailah didesain si motif-motif itu.
aku sablon di atas kaos atau aku bordir. Lalu aku kasih kartu yang menunjukkan artinya apa. Gitu. Jadi 2009 itu aku udah mulai bergulat dengan mencari arti-arti motif sebelum Gita Hatta hadir memakai kain slobok. Kan sempat rame kan? Viral banget itu kan. Jadi itu udah jadi pokoknya semua produk TIK tuh harus seperti itu. Dan kata TIK shirt itu juga plesetan dari t-shirt. Batik t-shirt disingkat jadi TIK shirt gitu. Gitu. Nah, dari situ kemudian mulai gini, masa cuman parang sama kawung aja, cari yang lain keliling Jawa. Keliling Jawa ketemu Itu yang di bagian di YouTube ya? Belum, sebelum itu. Keliling Jawa, aku ketemu sama perajin, sampai ketemu sama adiknya Sultan Hamengkubuwono IX. Terus kemudian ngobrol, terus aku gini, kok ini nggak pernah ada arsipnya ya? Makna-makna motif ini. Kepikiran lagi. Akhirnya aku bikin buku, Cerita Batik. 2012 di launch. 2012 Betul. ya? Oke. Iya, perkembangannya sih panjang ya Mas, kalau kita ngomongin soal batik. Tapi sekarang mungkin kita boleh lebih sedikit berbangga karena banyak sekali orang yang pakai batik, nggak harus di hari Jumat, nggak harus ke kondangan, bahkan untuk keseharian pun apapun lah dia pakai obi apa segala, ada unsur-unsur batik. Touch of batik gitu ya bahasanya. Iya benar, touch of batik. Tapi masih banyak juga pemahaman. Jadi gini, orang hanya tahu pakainya, belinya, tapi nggak tahu motifnya, nilainya, artinya, filosofisnya tuh kayak gimana gitu. Nah, gimana Mas untuk akhirnya message-nya tuh juga bisa terdeliver lah ke masyarakat? Nah, aku mencoba untuk merelevansikan diri. Jadi 2012 bikinnya buku karena pada saat itu buku masih dipegang orang. Lalu kemudian setelah kesini, buku tuh udah, time span orang udah mulai pendek, orang nggak baca buku dan sebagainya. Ya udah deh, Cerita Batiknya dipindah ke YouTube. Bikinlah series yang 10 itu. 10 episode series cerita soal apa itu batik dan motif-motif batik. Gitu. Nah, dari situ kesimpulannya sih simpel aja. Batik itu bukan kain. Nah, oke. Dan UNESCO juga membuat atau menyebutnya apa sih? Batik kan masuk dalam kategori budaya tak benda. Iya, warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda. Itu udah dipatenkan sama UNESCO. Itu bukan kainnya karena tak benda. Kalau kain kan benda. Benda. Tak benda itu adalah orangnya, culture-nya, tekniknya. Nah, ini kan yang kita nggak paham. Karena kita menganggap batik itu kan kain. Betul. Ada yang juga bilang motif. Betul. Gitu, betul. wujud betul. gitu. Betul. Jadi itu sebenarnya yang harus kita lestarikan, orangnya, terus kemudian tekniknya, sama tadi budayanya itu. Gitu. Nah, kalau orangnya kita berbicara, ini kan harus dari hulu ke hilir ya Mas Iwat ya. Kita ngelihat bagaimana regenerasi pengrajin, pembuat batik gitu. Iya kan, dulu mungkin zaman Mas Iwat suka ke daerah-daerah gitu ya. Masih banyak gitu. Makin kesini ya ada juga, tapi orangnya itu aja tuh. Mbok-mbok, ibu-ibu yang udah tua gitu. Anak-anak mudanya kemana? Padahal ya ada di tangan mereka kan. Betul. Itu mungkin bisa dilihat di YouTube-nya aku juga yang ada satu episode yang sama Nicholas Saputra. Oh iya. Iya kan? Jadi kalau Nicholas kita cepet Mas. Berarti pilihan aku tepat ya. Tepat sekali. Karena begitu aku buka YouTube Mas Iwat, Nicholas Saputra. Oke, aku tonton gitu kan. Jadi Niko tuh baik sekali loh. Dia waktu itu mau diajak ke Lasem gitu ya. Oh itu Lasem ya? Itu Lasem. Terus kita ketemu sama Pak Gunawan, aku kalau nggak salah Pak Gunawan. Terus kemudian ngobrol gitu ya. Yang aku bikin ngobrol Nikonya bukan aku. Jadi Niko ngobrol sama Bapak, terus dia gitu ditanya, Pak apa kesulitannya? Terus si Bapak bilang, tidak ada yang mau melestarikan teknik batik sehingga batik bisa punah. Wah gila, itu Niko diam langsung gitu. Karena anaknya nggak mau. Udah berkali-kali pulang, urusin batiknya Bapak, nggak mau. Sama sekali. Aku ke Pekalongan ngobrol-ngobrol sama Ini ibu. baru satu kepala atau keluarga ya? Betul. Baru satu. Lalu kemudian aku ke Pekalongan dan itu rumah pembatikan besar loh sebenarnya. Oh iya. Iya, bukan yang batik kecil gitu. Enggak, ini emang rumah pembatikan besar turun temurun. Terus aku ke Pekalongan. Terus aku tanya sama ibu-ibu yang ngebatik, "Bu, anaknya ngebatik nggak?" "Oh, mana mau." Mereka lebih milih untuk jadi kasir di minimarket. Atau kerja di pabrik.
Karena mereka pikir ngapain gue kerja berjam-jam duduk dengan asap segala macem. Iya, satu kain tuh bisa 3 bulan kali itu 6 kan. bulan, 3 bulan. Dan dapatnya juga nggak sebanding gitu menurut mereka ya. Jadi dari situ makanya harus dilestarikan. Oke. Nah, setiap orang punya caranya sendiri-sendiri untuk melestarikan batik. Kalau Mas Iwet, yang aku suka mungkin juga teman-teman pernah baca atau pernah dengar ya, melalui gerakan ibu-ibu di rusun, Betul, ya kan? betul. Dimulai dari Marunda, Betul. ya kan? Kemudian berkembang ke beberapa rusun gitu. Kenapa Mas memilih ibu-ibu rusun? Jawabannya gini, mungkin karena aku backgroundnya sekolahnya desain arsitek kan soalnya. Jadi setiap kali design thinking itu kan selalu berangkat dari permasalahan dulu, baru kemudian dengan kreativitas kita memberikan solusi gitu. Dan tetap solusinya inline dengan apa yang jadi passion aku, yaitu batik tadi. Terus backgroundnya tuh gini, di rusun itu ada banyak sekali masalah sosial gitu ya. Kayak nggak bayar listrik, nggak bayar sewa, nggak bayar air. Intinya adalah masalah kesejahteraan lah. Terus aku pikir gini, diapain ya nih ibu-ibu gitu ya. Terus, kalau dikasih keterampilan kira-kira bisa nggak ya? Jadi kita ajarin mereka, begitu hasilnya ada, kita ambil, kita beli, bukan diambil. Kita beli, lalu kemudian kita jual lagi. Supaya berputar, karena kalau nggak sustain kan. Emang susah sih gitu. Terus, singkat cerita terjadilah, ternyata mereka tertarik, mereka mau, terus kemudian bisa. Bisa, terus terjual. Nah, terus dari jadi situ udah hasil nih ya. Betul, dari situ aku gini, wah ini 3 halnya berarti masuk nih. Melestarikan tekniknya, terus kemudian orangnya, sama budayanya. Jadi masuklah itu semua, jadi aku pikir, ini kayak lebih make sense dibandingkan punya brand fashion ya. Karena yang memberdayakan ya. Betul, jadi yang itu benar-benar kepuasan buat aku gitu. Tapi Mas Iwet ikut pernah belajar membatik nggak? Pernah. Gara-garanya waktu zaman TIK itu, aku kan beberapa kali show di Jakarta Fashion Week. Terus balik lagi nggak mau biasa. Kalau orang kan cuma ambil aja dari perajin dibikin jadi baju. Kalau aku nggak mau, aku pingin bikin motif sendiri. Jadi aku bikin motif sendiri. Desain aku yang bikin kan, berasa desainer, gue bisa nih bikin motif batik gitu ya. Terus aku bawa ke Jogja ke perajin, waktu itu Winoto Sastro. Terus kemudian aku bawa ke sana, Bu, saya mau bikin motif kayak gini. Ribet banget karena nggak tahu teknik. Terus ibunya cuma bilang gini, ya udah bikin aja di belakang. Dalam hati gini, nggak gitu cara mainnya Bu. Saya kasih ibu, saya kasih order, ibu bikin. Bukan saya. Bukan saya yang bikin, ibunya juga nggak terima. Cobain dulu Mas, bikin di belakang. Harusnya cuman perginya weekend, Jumat, Sabtu, Minggu pulang. Karena kan cuman order dong. Seminggu aku di Jogja. Jadi bener ke belakang tuh? Ke belakang, aku ngebatik mulai dari nyanting sampai warna. Hari ketiga, hari keempat gitu ya, hari Senin gitu. Aku balik lagi, terus dia cuman gini, gimana Mas? Susah banget Bu, lemes. Terus dia cuman gini, itu Mas, nggak segampang itu, harus dipikir. Warnanya itu pakai warna apa, karena merah nggak bisa ketemu sama biru, hijau nggak bisa ketemu sama jelimet ini. Ya? Jelimet. Karena batik itu sebenarnya adalah ada perpaduan masalah ilmu kimia, percampuran warna, seni, teknik, sama satu lagi kesabaran. Batik itu meditatif. Gitu. Jadi kalau mau ngomong mindful, ngebatik deh bro. Iya kayaknya cocok ya. Karena bener-bener kalau kamu nggak mindful, kamu nggak bener-bener at the right time, be present gitu kan ya. Living in the now gitu, itu nggak lurus garisnya. Garisnya pasti bengkok. Iya. Ini sih kan kita ngelihatnya sebenarnya kalaupun detail banget nggak ada yang selurus itu ya. Iya, nggak, pasti ada belok ya. Cuma ya balik lagi, it's a meditative process gitu. Jadi apa serunya dengan batik sebenarnya? Serunya ceritanya. Dalam ceritanya. Ceritanya tuh gila banget karena ini aku lagi bikin sebuah project instalasi soal cerita batik, akan ada di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Pas hari batik ya? Ya, betul. Batik itu bukan cuma cerita hidup, karena dari lahir sampai meninggal kita tuh bersama kain batik. Iya. Iya kan? Ketika meninggal kan ditutup pakai kain slobok, ketika menikah ada batik Sido Mulyo. Betul. Terus ketika lagi pernikahan itu semua rangkaian hidup, bahkan mau nembak orang aja ada batiknya.
Itu satu, hidup, rangkaian hidup. Lalu kemudian sejarah. Ada satu batik dari Pekalongan namanya adalah Sampek Engtai. Sampek Engtai? Sampek Engtai, pagi sore. Itu ceritanya adalah pada zaman penjajahan Jepang, Jepang tahu batik ini berharga. Jadi mereka ngerampok dari para pembatik. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh para pembatik? Nggak ada kainnya lagi dibikin. Jadi dibikin susah itu batik, super jelimet untuk menghindari dirampok sama Jepang. Lalu kemudian, ada lagi batik tiga negeri. Batik tiga negeri itu merahnya dicelup di Lasem, sogannya dicelup di Solo, birunya dicelup di Pekalongan. Hah? Itu katanya Hermes-nya batik di zaman itu. Karena tiga negeri, tiga area. Karena merahnya cuma bagus di Lasem, birunya hanya birunya Pekalongan. Dan pada zamannya mencolok-mencolok situ kan? Terus kemudian ada lagi batik Basure dari Bengkulu. Batik Basure itu isinya tulisan Arab gundul, sebenarnya adalah kode untuk menghindari diketahui sama Belanda strategi perangnya warga lokal. Sejarah. Belum lagi batik diplomasi. Zamannya bapak-bapak presiden kita, mereka kadang-kadang pakai batik itu bukan hanya sebagai pakai batik loh. Iya. Mereka menunjukkan statement. Yes. Kan? Kamu lebih suka yang coklat gini atau yang warna-warni? Yang sogan. Sogan? Oh, kamu sukanya sogan? Iya. Oke, itu aku bisa tahu kamu orangnya kayak apa. Kayak apa, Mas? Teratur. Bener nggak? Iya. Iya, lalu kemudian kamu agak konservatif sebenarnya. Oke. Bener nggak sampai sini? Iya. Iya, konservatif. Terus kemudian dibalik dari luasnya Tiffany sebenarnya dia agak kaku. Iya. Orang selalu berpikir aku tuh ekstrovert. Iya, no. Aku tuh introvert. Semua kamu pikirin. Iya. Ini jadi episode beda ya? Iya, tapi karena oke. batik itu kan art. Art itu kan dari heart, dari hati. Jadi hatinya kamu nggak akan bisa bohong. Jadi kalau milih batik, ini sebuah tips ya. Milih batik tuh gimana sih? Apa yang hati kamu bilang itu yang kamu pilih. Mudah-mudahan mimpi Mas Iwet bisa kita lihat ya. Nanti akan terimplementasi ke depannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Amin. Thank you for coming Mas Iwet. Thank you for sharing juga. Thank you. Senang sekali. Akhirnya kita semakin tahu ya. Oh, oke, batik ternyata banyak ceritanya ya. Sangat banyak sekali. Oke. Nah, setelah ini kita juga masih akan berbicara mengenai batik dengan tamu saya berikutnya. Mampu membuat, memasarkan, membuat orang juga mencintai batik dengan caranya sendiri. Jangan kemana-mana, tetaplah di Talk is Fun. Sebetulnya batik itu adalah sebuah teknik, bukan sebuah motif. Jadi kalau ditanya, kok batik mahal banget sih gitu? Karena prosesnya, karena tekniknya itu tidak mudah. Satu kain batik tulis aja itu tuh bisa memakan waktu 2-3 bulan loh.